satu Injil, tetapi dia menjangkau dua kehidupan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Bacaan Alkitab oleh Sinode Gereja Masehi Injil Sangieta Laut di hari Minggu ini, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Salam sejahtera bagi kamu semua. Ada dua kehidupan yang berbeda yang ditampilkan oleh Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18. Dikisahkan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus dalam kisah ini, Paulus dan Silas berjalan keluar gerbang kota, kemudian mereka menyusur tepi sungai, dan di sana mereka menemukan tempat ibadah orang Yahudi. Tempat ibadah orang Yahudi yang sudah mereka duga sebelumnya ada tempat ibadah di situ. Setelah mereka tiba di situ, mereka duduk, mereka berbicara, berjumpa dengan para perempuan-perempuan yang ada di situ. Mereka berkumpul di situ. Selanjutnya, disitulah titik pertama mereka berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca pada ayat yang ke-14, dicatat di sana seperti ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini menarik. Lydia dalam catatan ayat ini dikatakan seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Maksudnya apa? Kain ungu itu pada waktu itu, pada masa itu, kain ungu itu adalah kain yang sangat mahal. Kain yang sangat mahal. Hanya orang-orang yang kaya, hanya orang-orang yang mampu yang bisa membeli kain ungu itu. Dicatat di sini, Lydia seorang penjual kain ungu. Artinya apa? Kita sudah boleh tebak. Lydia itu orang kaya atau orang miskin? Bisa ditebak dari situ. Dia seorang penjual kain ungu, pebisnis, pengusaha. Dia seorang pebisnis, pengusaha, mapan, kaya, dan saat teks ini atau catatan 14 ini mencatat dia seorang penjual kain ungu. Itu berarti Lydia itu pada masa itu adalah orang yang mapan, orang yang kaya, orang yang mampu secara ekonomi. Karena kain ungu itu adalah kain yang hanya mampu dibeli oleh orang-orang yang kaya saja. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pun bisa mengidentifikasi bahwa Lydia adalah seorang pebisnis kain ungu, atau Lydia adalah seorang yang sukses, seorang yang mapan, seorang yang kaya. Dari sini kita bisa tebak. Pertama, Lydia adalah seorang yang berlatar belakang orang yang mampu, orang yang mapan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik pada ayat yang ke-14b. Kita baca sama-sama. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Menarik. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Lydia adalah orang kaya, betul? Pada catatan berikut dikatakan Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan menjumpai seorang yang kaya. Injil menjumpai Lydia yang kaya, yang mapan itu. Sehingga di dalam kondisi latar belakang ekonomi yang mapan itu, Lydia menaruh perhatian pada perkataan-perkataan Paulus. Pada pengajaran-pengajaran, pada khotbah-khotbah Paulus, Lydia menaruh perhatian. Ini menarik bagi orang-orang kaya.
Orang kaya, di saat Tuhan menjumpai orang-orang kaya, maka di sana pasti akan terjadi sesuatu yang ajaib, yaitu perhatian orang kaya tertuju kepada firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan membuka hati seorang pebisnis itu, Tuhan membuka hati seorang yang sukses itu, sehingga ia terbuka ke dalam pengajaran kepada Tuhan. Ini poin yang pertama yang perlu kita catat. Kemudian ayat yang ke-15 lebih menekankan siapa Lydia. Kita baca sama-sama ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Catatan yang kedua, marilah menumpang di rumahku. Lydia punya rumah sendiri, milik sendiri. Lebih memperkuat bahwa Lydia itu adalah orang yang kaya. Marilah menumpang di rumahku. Selain menjelaskan tentang kemapanan Lydia, bagian ini juga menjelaskan tentang keramahan, tentang kemurahan hati seorang yang kaya. So kaya, so mapan, tetapi Lydia begitu dia memperhatikan perkataan pengajaran Paulus, dia bilang, berkenanlah kiranya menginap di rumahku. So kaya dia, mari menginap di rumahku. Orang-orang kaya mungkin kalau dalam jamahan Tuhan, ya akan seperti Lydia. Marilah menginap di rumahku. Kehidupan yang pertama adalah Injil menjumpai seorang Lydia dengan kehidupan yang kaya, kehidupan yang mapan, dan kehidupan yang murah hati yang terbuka kepada pengajaran. Yang kedua, ayat 16. Coba baca sama-sama. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Pada ayat yang ke-16, Bapak Ibu Saudara-saudara menampilkan sesuatu yang berbeda. Menampilkan kehidupan yang sebaliknya. Menampilkan kehidupan yang sangat berbeda dari ayat yang sebelumnya. Yakni seorang perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung. Tahu roh tenung itu roh apa? Roh tenung itu apa? Ya? Roh sihir, apalagi? Santet, apalagi? Roh tenung itu adalah roh jahat untuk meramal. Meramal. Jadi seorang perempuan yang dicatat pada ayat yang ke-16, hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, roh jahat untuk meramal. Nah, ini perempuan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dia punya roh tenung atau roh meramal, paranormal. Dia dipakai oleh tuan-tuannya untuk mendapat keuntungan dari hasil ramalan-ramalan. Mungkin sekarang ini zodiak kan, kalau boleh dikasih cocok kira-kira, zodiak. Anak-anak muda paling banyak. Ini ya, kita pejodoh siapa ini? Di zodiak ini. Kita akan terjadi di bulan ini, kita akan jadi apa? Di bulan depan akan jadi apa? Oh, kita ini boleh begini, ini boleh begitu. Si perempuan ini dia bertugas untuk meramalkan. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu, akan terjadi begini, begitu, dan seterusnya. Dia meramalkan. Roh jahat yang memakai perempuan itu untuk meramal hasil keuntungan ramalan kepada tuan-tuan. Itu kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, hasil ramalan itu menghasilkan uang, dan perempuan itu diperbudak oleh tuannya, baik secara ekonomi maupun diperbudak secara spiritual. Menarik saudara-saudara, pada ayat yang ke-17 dicatat begini. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Nah, ini roh jahat yang meramalkan itu, roh iblis itu, dia mengikuti Paulus dan Silas
bersama rombongan dari belakang sambil berkata, sambil berseru, katanya begini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Saat Paulus dan Silas berjalan, si perempuan ini dimasuki oleh roh jahat. Si perempuan ini dimasuki oleh roh jahat, tetapi dalam kerasukan roh jahat itu, dia mengatakan kepada semua orang, katanya orang ini adalah hamba yang maha tinggi. Betul atau salah? Betul? Kemudian mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Betul atau salah? Betul. Paulus mendapat dukungan dari kuasa gelap. Ini menarik. Paulus mendapat dukungan dari kuasa gelap, tapi sayangnya kebenaran tidak boleh dicampur adukan. Itu kebenarannya. Betul bahwa perempuan yang dirasuki oleh roh jahat itu mengutip kata-kata yang benar. Bisa mengutip kata-kata firman. Betul, iblis saja di dalam Taman Eden mengutip kata-kata firman, tetapi dia bukan pelaku firman. Seolah-olah perempuan itu mendukung Paulus dengan dukungannya. Orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Seolah-olah itu adalah dukungan, tapi dukungan dari kuasa gelap. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara, roh jahat juga bisa memakai kebenaran untuk menipu. Di sini jangan tertipu. Roh jahat bisa memakai kebenaran untuk menipu. Firman bisa dipakai untuk menipu, bisa jadi. Amin. Bisa jadi. Kutipan-kutipan firman bisa diambil untuk menipu dan menghasilkan keuntungan secara pribadi. Bagian ini sebenarnya mau memberitahu kepada kita jangan tertipu oleh kebenaran yang bersumber dari yang salah. Jangan tertipu oleh kebenaran yang bersumber dari sumber yang salah. Ayat 18. Apa yang Paulus lakukan? Apakah Paulus senang dengan pujian dan dukungan dari perempuan itu? Coba kita baca sama-sama. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, terus ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Paulus mendapat dukungan itu senang atau tidak senang? Saat perempuan yang dirasuki roh jahat itu berkata, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang maha tinggi, dapat dukungan. Paulus senang atau tidak senang? Ternyata Paulus tidak senang. Paulus menganggap itu adalah gangguan dalam pemberitaan firman. Itu adalah gangguan dalam pemberitaan firman. Sehingga Paulus harus melakukan dengan cara yang berbeda dengan cara yang menjumpai seorang perempuan yang bernama Lydia sebelumnya. Paulus pakai cara yang lain, yaitu cara konfrontatif, cara melawan, bukan dengan cara yang lemah lembut lagi, bukan dengan cara pengajaran yang biasa lagi, tetapi Paulus melakukan konfrontasi, melakukan pembebasan terhadap roh-roh jahat. Dalam bagian ayat 18 dikatakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu sekarang. Karena ada roh jahat yang merasuki kehidupan perempuan itu. Bukan perempuan itu lagi, tetapi ada roh jahat yang ada di dalamnya. Roh jahat yang memakai kata-kata dukungan terhadap firman, tetapi itu bukanlah dukungan, melainkan itu adalah gangguan terhadap pelayanan. Ini orang harus berhati-hati bahwa bisa saja iblis menggunakan kata-kata firman untuk melakukan keuntungan bagi diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita menemukan bahwa Injil datang dalam dua kehidupan yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kehidupan yang pertama kepada sosok perempuan yang bernama Lydia. Injil datang menyentuh hati Lydia dengan cara yang lemah lembut.
dengan cara pengajaran. Tetapi yang kedua, Injil datang kepada seorang perempuan yang dirasuki roh jahat dengan cara apa? Konfrontasi dan pembebasan terhadap roh jahat. Di satu sisi kita bertemu dengan seorang yang bernama Lydia, Injil datang dalam bentuk pengajaran, pembukaan hati, tetapi kepada budak perempuan, Injil datang dalam bentuk pembebasan terhadap kuasa-kuasa yang jahat. Kita bisa lihat perbedaan antara Lydia dan perempuan itu sebagai gambaran kehidupan orang semua. Sebagai gambaran kehidupan orang semua. Secara aspek status sosial, Lydia adalah orang kaya. Sementara perempuan itu adalah budak atau hamba perempuan. Itu berarti tidak sekaya Lydia. Secara rohani, Lydia mencari Allah, sementara budak perempuan dikuasai oleh roh jahat. Lydia membuka hati untuk Injil, sementara budak perempuan itu mengganggu Injil. Kemudian hasilnya, Lydia percaya, dibaptis dan melayani, hamba perempuan itu dibebaskan dari roh jahat. Satu Injil untuk dua kehidupan yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Injilnya hanya satu. Tetapi penerapan, pembebasan, penyelamatan itu dilakukan dengan cara yang berbeda. Satu Injil, dua kehidupan. Adalah cermin bahwa Yesus Kristus menyentuh manusia secara unik, namun menghasilkan keselamatan yang sejati. Orang kehidupan berbeda-beda semua. Dari latar belakang sosial mungkin beda. Ada yang Lydia, ada yang bukan Lydia. Mana yang Lydia di sini? Coba angkat tangan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Betul kan? Ada yang apa lagi? Ada yang mencari Allah, ada yang dikuasai oleh roh jahat. Macam-macam terampi latar belakang kehidupan. Nah, Injil, Bapak Ibu Saudara, bertolak dari naskah ini, dari bacaan ini. Injil sebenarnya satu tujuan, yaitu menyelamatkan orang pehidup yang berbeda-beda itu. Orang pehidup latar belakang yang berbeda. Mau kaya, mau miskin, mau apa lagi? Kaya, miskin, tinggi, rendah, orang tua, anak-anak, apa lagi? Status sosial apa? Mau petani, mau nelayan, apa? Macam-macam kan? Orang punya latar belakang macam-macam. Injil masuk, atau orang punya kehidupan yang berbeda-beda itu. Ya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu Injil dua kehidupan adalah cermin bahwa Yesus Kristus menyentuh manusia secara unik untuk menghasilkan keselamatan yang sejati. Dari sini dapat kita katakan bahwa gereja dipanggil untuk menjangkau semua orang tanpa terkecuali, orang baik, orang kaya maupun orang miskin, yang tertindas dan lain sebagainya. Fokus pelayanan dan pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang kaya, tetapi juga kepada semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Ini menjadi kritik juga bagi pemberita-pemberita firman. Teman-teman pemberita firman yang ada di mimbar pelayanan ini menjadi kritik bagi orang semua. Bahwa memberitakan firman, jangan mata cuma tertuju pada orang kaya. Jangan mata tertuju kepada orang kaya. Orang miskin sana piruak yang tidak dilayani. Yang sakit, siapa yang sakit? Itu yang sana, yang miskin. Bapak penatua juga yang ke sana. Siapa yang sakit? Itu yang orang kaya itu. Oh biarlah kita yang ke sana, yang lain mundur. Bagi para pemberita firman, jangan tak fokus kepada mata itu, jangan cuma tak fokus kepada orang kaya. Jangan. Tetapi Injil itu kepada semua orang. Siapapun dia dengan latar belakang yang berbeda. Fokus pemberitaan Injil dilaksanakan secara holistik atau secara keseluruhan kepada semua orang dengan cara yang berbeda.
dengan cara yang berbeda. Bisa saja dari atas mimbar ini pemberitaan lewat pengajaran, bisa saja. Bisa saja lewat duduk minum kopi bersama, bisa saja terjadi penginjilan. Bisa saja sementara bonceng di atas motor, bisa saja terjadi penginjilan. Bisa saja di mana, di dalam kendaraan umum, bisa saja. Injil bisa masuk dengan cara yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian firman Tuhan kali ini sekali lagi mengajak gereja. Mengajak kita gereja. Gereja adalah orang-orang percaya, kita semua. Mengajak gereja untuk menjangkau semua orang tanpa memandang latar belakang. Mengajak orang semua untuk memberitakan firman Tuhan tanpa memandang latar belakang orang. Tapi Injil diberitakan untuk keselamatan, karena itu adalah panggilan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.